He know the bike, and also he know the team, because he was already with us in the 2024, where he demonstrate a lot of potential, a lot of speed. In a lot of occasion, he was a bit. MotoGP Australia 2025, alasan Alex Marquez gagal naik podium usai dipecundangi dua pembalap lingkaran Valentino Rossi. Pembalap Gresini, Alex Marquez, harus puas finish keempat pada balapan MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island, Minggu, 19 Oktober 2025. Alex berada di posisi podium atau posisi ketiga selama 18 dari 27 putaran balapan, tetapi di menit-menit terakhir ia harus menyerah pada manajemen ban yang lebih baik dari para pesaingnya. Adik Marc Marquez memiliki peluang pertama untuk meraih posisi kedua akhir pekan ini di Australia, di mana ia harus meninggalkan balapan dengan keunggulan 111 poin atas pembalap di posisi ketiga. Semuanya tampak menunjukkan bahwa, dengan performa buruk Francesco Bagnaia, target tersebut dapat tercapai. Memang selama balapan ada momen di mana pembalap Spanyol itu unggul 111 poin atas Bagnaia, tetapi kebangkitan Marco Bezzecchi, Aprilia, dan terjatuhnya pembalap Ducati Lenovo tersebut menjadikan pembalap Aprilia tersebut sebagai pesaing utama Alex untuk posisi kedua. Meskipun selisih 97 poin di antara keduanya tampaknya menempatkan segalanya di tangan pembalap Gresini tersebut. Pembalap Katalan itu memulai balapan dari posisi ke-6 di grid, dan meskipun ia tidak melakukannya secara eksplosif seperti pembalap lain, dia menghabiskan 5 putaran di posisi tersebut. Alex berhasil bangkit naik ke posisi ketiga di putaran ke-8 dan kedua di putaran ke-15, bertahan di posisi tersebut hingga bannya habis 5 putaran menjelang akhir. Dia disalip oleh Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi untuk melintasi garis finish di posisi keempat. Di Giannantonio adalah pembalap tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46. Sedangkan Bezzecchi adalah mantan murid Akademi VR46 yang juga dimiliki Rossi. Ketika saya berada di posisi kedua, saya melakukan pemanasan untuk mengejar Raul Fernandez yang memimpin seluruh balapan dari putaran kelima hingga akhir, kata Alex dilansir bolasport.com dari Motorsport Espana. Saya mencoba mengejarnya alih-alih mempertahankan ban lebih lama, aku pembalap Gresini itu. Pada putaran-putaran tersebut, saat mencoba memperkecil keunggulan hampir 3 detik yang dimiliki Fernandez, Alex mengalami kebocoran ban. Saya lalu harus menderita. Melihat Di Gia dan Bezzecchi masuk, saya meyakinkan diri sendiri bahwa hari ini adalah hari untuk finish keempat, ujar Alex. Tanpa mengambil risiko lebih dari yang diperlukan karena terjatuh dapat mempersulit posisi runner-up, klasemen. Saya merasa tenang karena saya telah memberikan segalanya, dan sekarang kami akan pergi ke Sepang, di mana kami seharusnya melaju kencang jika semuanya berjalan lancar. Selain angin, keausan ban dan getaran telah merugikan Ducati di Australia. Saya sedikit kesulitan sepanjang akhir pekan karena kurangnya stabilitas, ucap Alex. Ban belakang yang lunak, dengan cengkeraman yang kuat, sangat menekan ban depan dan menyebabkan kami tersentak. Dengan 2 Aprilia di podium, baik Sabtu maupun Minggu, merek Noale semakin memperkecil jarak dengan dominasi mutlak Ducati. Aprilia adalah motor terbaik akhir pekan ini, tetapi hari ini kami memiliki motor yang harus diperebutkan untuk meraih kemenangan, aku Alex Marquez. Memenangi MotoGP Australia meski dihukum pernah dilakukan gurunya. Namun, pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tak mau pede duluan. Marco Bezzecchi telah mengamankan poin penuh pertamanya pada akhir pekan MotoGP Australia dengan kemenangan saat sprint. Bezzecchi finish pertama dalam balapan yang digelar di sirkuit Phillip Island, Australia, Sabtu, 18 Oktober 2025. Padahal masalah sempat dialami saat motornya menabrak burung camar hingga makhluk tak bersalah itu menyangkut di celah aerodinamika. Selain itu, Bezzecchi hampir terjatuh saat berusaha menyalip Raul Fernandez, Trackhouse Racing, untuk posisi pertama. Namun, semua itu tak dapat menghalangi laju cepat yang telah dia tunjukkan sejak hari pertama seri di negeri Kamuru kali ini.
Menang lomba meski dengan awalan tidak mulus bukan kali ini saja dilakukan oleh murid Valentino Rossi tersebut. Di IP Indonesia 2 pekan sebelumnya, dia juga menang sprint meski sempat melorot ke posisi tengah akibat start yang tidak mulus. Cara Bezzecchi menang dengan bangkit dari belakang ini mirip dengan apa yang dilakukan Rossi pada masa jayanya. Bezzecchi pun berpeluang untuk mengulangi keajaiban yang pernah dilakukan Rossi di MotoGP Australia pada Minggu, 19 Oktober 2025. Besok. Keajaiban itu adalah menang lomba kendati menerima hukuman yang berat. Pada 2003, Rossi mempertahankan posisi pertama kendati dikenai penalti waktu 10 detik akibat menyalip saat bendera kuning. Rossi bahkan masih menyisakan keunggulan 5 detik setelah dipotong penalti. Adapun Bezzecchi, dia menerima hukuman 2 kali lap panjang akibat blunder yang menyebabkan insiden dengan Marc Marquez, Ducati Lenovo, pada balapan MotoGP Indonesia. Hukuman yang akan membuat pembalap kehilangan waktu sekitar 6-8 detik itu akan dijalani Bezzecchi saat balapan besok. Bezzecchi pun sudah berlatih untuk melalui jalur khusus di luar lintasan itu. Kesimpulannya, dia memilih berhati-hati dengan ekspektasinya. Pastinya apa yang dilakukan Phil adalah hal yang menginspirasi, ucap Bezzecchi, dilansir dari GP1.com. Akan tetapi, dia berada di level yang lain. Masanya dan motornya juga berbeda. Sulit untuk membuat perbandingan. Bezzecchi merasa untuk melakukan apa yang dulu ditorehkan mentornya itu adalah sesuatu yang pada dasarnya mustahil. Saya sudah menjalani lap panjang beberapa kali. Kelihatannya mudah tetapi tidak karena ada banyak lubang dan lintasannya sangat sempit, katanya. Kelihatannya bisa lebih baik setiap kali kita melakukannya, tetapi jarak kita dengan kesalahan sangat kecil. Dengan 2 penalti untuk dijalani, melakukannya dengan baik akan lebih penting daripada hingga batas kemampuan. Selain itu kondisinya akan berbeda besok dan mungkin ban belakangnya juga tidak seperti yang saya pakai tadi. Pastinya saya mau menang, tetapi itu akan menjadi sebuah keajaiban, dan keajaiban tidak sering terjadi. Tujuan saya hanya untuk finish di posisi sebaik mungkin, berapapun itu. Pembalap Gresini, Alex Marquez, harus puas finish keempat pada balapan MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island, Minggu, 19 Oktober 2025. Alex berada di posisi podium atau posisi ketiga selama 18 dari 27 putaran balapan, tetapi di menit-menit terakhir ia harus menyerah pada manajemen ban yang lebih baik dari para pesaingnya. Adik Marc Marquez memiliki peluang pertama untuk meraih posisi kedua akhir pekan ini di Australia, di mana ia harus meninggalkan balapan dengan keunggulan 111 poin atas pembalap di posisi ketiga. Semuanya tampak menunjukkan bahwa, dengan performa buruk Francesco Bagnaia, target tersebut dapat tercapai. Memang selama balapan ada momen di mana pembalap Spanyol itu unggul 111 poin atas Bagnaia, tetapi kebangkitan Marco Bezzecchi, Aprilia, dan terjatuhnya pembalap Ducati Lenovo tersebut menjadikan pembalap Aprilia tersebut sebagai pesaing utama Alex untuk posisi kedua. Meskipun selisih 97 poin di antara keduanya tampaknya menempatkan segalanya di tangan pembalap Gresini tersebut. Pembalap Katalan itu memulai balapan dari posisi ke-6 di grid, dan meskipun ia tidak melakukannya secara eksplosif seperti pembalap lain, dia menghabiskan 5 putaran di posisi tersebut. Alex berhasil bangkit naik ke posisi ketiga di putaran ke-8 dan kedua di putaran ke-15, bertahan di posisi tersebut hingga bannya habis 5 putaran menjelang akhir. Dia disalip oleh Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi untuk melintasi garis finish di posisi keempat. Di Giannantonio adalah pembalap tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46. Sedangkan Bezzecchi adalah mantan murid Akademi VR46 yang juga dimiliki Rossi. Ketika saya berada di posisi kedua, saya melakukan pemanasan untuk mengejar Raul Fernandez yang memimpin seluruh balapan dari putaran kelima hingga akhir, kata Alex dilansir bolasport.com dari Motorsport Espana. Saya mencoba mengejarnya alih-alih mempertahankan ban lebih lama, aku pembalap Gresini itu. Pada putaran-putaran tersebut,
Saat mencoba memperkecil keunggulan hampir 3 detik yang dimiliki Fernandes, Alex mengalami kebocoran ban. Saya lalu harus menderita. Melihat Di Gia dan Bezzecchi masuk, saya meyakinkan diri sendiri bahwa hari ini adalah hari untuk finish keempat, ujar Alex. Tanpa mengambil risiko lebih dari yang diperlukan karena terjatuh dapat mempersulit posisi runner-up, klasemen. Saya merasa tenang karena saya telah memberikan segalanya, dan sekarang kami akan pergi ke Sepang, di mana kami seharusnya melaju kencang jika semuanya berjalan lancar. Selain angin, keausan ban dan getaran telah merugikan Ducati di Australia.